Shalom. Shalom. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini Amsal pasal 14. Mari kita melihat Amsal pasal 14. Amsal pasal 14. Ini banyak berkat di pasal ini ya. Ayat-ayatnya ya penuh dengan nasihat. Beberapa saja kita akan coba mempelajari bersama, merenungkannya. Di ayat 12 kita coba baca bersama-sama. Ayat 12, Amsal 14, ayat 12. Satu, dua, tiga. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi seseorang bisa saja melihat jalan itu, ya lurus, tidak ada masalah. Tampaknya ini jalan yang terbaik. Inilah yang benar. Ya, ini yang harus kita kerjakan atau ini yang harus kita perbuat. Tetapi di ujung sana ternyata membawa maut. Nah, untuk itu supaya kita tidak sembrono, supaya kita tidak sembarangan melangkah, kita membutuhkan hikmat ya, membutuhkan kepintaran ya, kepandaian. Nah, untuk menentukan apakah ya jalan ini nanti akan membawa kepada kebahagiaan atau kepada maut. Ya jangan sampai kita yang berpikir tadi ini jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kebahagiaan, tetapi setelah sekian perjalanan itu kita lakukan, ujung-ujungnya mendatangkan maut, membawa kita kepada celaka. Ya kira-kira begini, wah ini bagus, ini loh bisnisnya bagus nih. Tapi kita kurang berhikmat karena hanya kita melihat untungnya yang besar. Nah, kita tidak melihat proses untuk mendapatkan untung itu. Yang kita pikir prosesnya bisa saja, enggak apa-apalah, jalankan aja. Ya toh juga orang lain melakukan hal itu. Akhirnya kita lakukan. Awalnya enggak ada masalah. Baik-baik saja. Ya tetapi kemudian apa yang terjadi? Nah, kita di penghujung sana menghadapi masalah hukum ya misalnya, berhubungan dengan peraturan yang ternyata kita langgar dan akhirnya membawa kita kepada kesusahan. Ya harta yang kita sudah kumpulkan tadi ya harus disita. Nah kemudian nama baik kita hancur dan masuk penjara lagi. Jadi membawa maut. Nah supaya kita jangan dalam perjalanan hidup kita di ujung sana hancur, maka kita butuh hikmat, butuh bijaksana dalam menjalankan hidup ini. Mari kita melihat bagaimana orang yang bijaksana ini ya. Nah yang pertama ya diberikan kepada seorang perempuan yang bijak ya. Ayat pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau ada dalam rumah tangga, seorang ibu dia bijak, dia akan ya membangun rumah tangganya dengan baik. Akan ada kebahagiaan di situ. Nah, jadi dalam rumah tangga dibutuhkan ibu-ibu yang bijak, yang pandai, yang pintar, yang berhikmat sehingga dia bisa mengelola rumah tangganya dengan baik. Nah, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi yang bodoh ini jelas ya nggak berhikmat. Ya tidak bisa membangun rumah tangganya. Ya seringkali di dalam terjadi percekcokan. Ya tidak ada keharmonisan. Ya ada hanya persoalan, ya keributan. Nah bagaimana bisa utuh rumah tangganya kalau terus menerus suami istri ribut saja kerjanya. Nah hubungan dengan anak juga tidak baik.
Nah, ini rahasianya pada seorang ibu kalau kita lihat di sini. Jadi perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Ya, perlu kita ya dalam rumah tangga dimulai ya, perlu memiliki hikmat, bijaksana ya. Jangan melakukan sesuatu yang akan nanti menghancurkan rumah tangga. Ada ibu-ibu yang tidak bijak, yang menekan suami terus supaya suami dapat uang banyak, kemudian ya mendorong suaminya juga untuk korupsi. Nah, ini wanita yang tidak bijak, ini wanita bodoh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, jabatan suaminya, posisi suami hancur, nama baiknya hancur, dan masuk penjara. Ini fungsi seorang wanita. Ya. Nah, kalau pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Pendeta seringkali mengatakan ya pelayan seorang suami yang melayani itu ada andilnya dari seorang istri yang juga melayani. Ya kalau suami melayani tapi istri ya tidak mendukung, ya akan hancur pelayanan. Ya seperti itu. Jadi peran seorang istri, seorang ibu sangat besar sekali dalam rumah tangga. Jadi ada rumah tangga hancur, ya suaminya melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan katakanlah perselingkuhan pun terjadi. Ya faktornya bukan hanya karena suaminya memang katakan mata keranjang suka ya melakukan hal-hal yang tak benar karena tidak bisa mengendalikan diri lah, bukan. Tapi salah satunya bisa karena faktor istri. Ya, istri yang kurang bijak dalam mengelola rumah tangganya, akhirnya rumah tangganya hancur. Jadi perempuan yang bijak mendirikan rumah sangat-sangat indah sekali, memiliki hikmat atau bijaksana dalam hidup ini, mulai dari rumah tangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut di ayat yang ketiga, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah, perlu kita bijak dalam hidup ini dalam hal berkata-kata. Ya, kalau orang yang gak bijak itu berarti dia bodoh, kata-katanya itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi terlalu banyak bicara, kata-katanya ya sembrono. Nah, akhirnya dia mengalami ya masalah dengan kata-katanya. Ada banyak orang mengalami masalah dengan kata-katanya. Ya kita lihat di media sosial. Wah, ada seseorang terlalu gaya hebat, mengata-katai bahkan presidennya dikata-katai dengan gayanya yang hebat lah ya. Mencemooh dan menghina, menista. Setelah ditangkap ya nangis-nangis. Ya, berkata khilaf, minta maaf. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata. Ya, jadi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar itu orang bodoh. Karena kebodohannya di mana? Akan menghancurkan dirinya. Ya. Nah, tetapi orang yang bijak, ya, dia dipelihara oleh bibirnya. Kata-katanya itu memberkati dia, membangun dia. Misalnya begini, waktu orang bijak ini bicaranya itu punya muatan positif yang dahsyat. Dan orang lain diberkati. Ketika orang lain diberkati, orang yang diberkati itu akan ingat siapa yang mendorong dia, siapa yang membuat dia diberkati. Ya, dia ingat, Bapak itu kemarin berbicara tentang ini. Dan saya sangat diberkati. Kemudian saya lakukan, sungguh luar biasa kasihnya. Nah, ini maksudnya, dipelihara oleh bibirnya. Adakah kata-kata kita telah memelihara hidup kita atau mencelakakan kita? Hati-hati. Itu sebabnya dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau perkataan kita yang tidak benar, ya itu sama dengan kita terjebak di dalam kebodohan. Sebab akan menghancurkan kita. Jadi berjuanglah untuk hati-hati dalam berbicara. Jadilah orang yang bijak, ya, yang terlihat dari kata-katanya. Bagaimana kata-katanya? Kata-katanya tidak membawa kehancuran pada dirinya. Ya, kata-katanya membangun, memberi semangat, ya, penuh makna. Jadi bukan kosong, ya, bukan sembrono, bukan kata-kata yang kosong yang hampa.
tetapi kata-kata yang memiliki nilai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut di dalam Amsal ini, supaya kita dalam perjalanan hidup kita menjadi orang bijak, jauhilah orang bebal, ayat 7. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Jadi hindari pergaulan dengan orang bodoh, orang bebal. Jauhilah orang bebal. Mengapa? Karena pengetahuan tidak kita dapat dari bibirnya. Jadi orang yang bergaul dengan orang bebal nggak dapat apa-apa. Yang justru sebaliknya dia ikut-ikutan jadi orang bebal. Akhirnya dia celaka. Jadi hindari, jangan bergaul dengan orang bebal. Ya, kita jauhi dia karena kita tidak mendapatkan pengetahuan daripadanya. Jadi cobalah mencari orang-orang yang berhikmat juga supaya kita berhikmat. Carilah orang-orang yang bijaksana supaya kita akhirnya bijaksana. Jangan bergaul dengan orang-orang bebal. Ya nanti kita akan menjadi orang bebal. Ya pergaulan kita sangat menentukan. Ya karena salah satu faktor yang mempengaruhi hidup kita itu adalah pergaulan kita. Maka ada orang yang tadinya baik sekali, alim, rohaninya mantap. Tapi setelah bergaul dengan orang-orang bebal, dia jadi bebal. Dia jadi orang jahat. Dia melakukan hal-hal yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena mengikuti gaya hidup orang bebal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari coba kita mengerti jalan kita, selidiki, adakah ini akan membawa kita nanti kepada maut? Ya sepertinya lurus, maka perlu bijaksana, perlu kita mengerti jalan sendiri, ya perlu kita memiliki hikmat, ya supaya kita tidak terjebak mengikuti jalan yang kita pikir tadi jalan lurus, tetapi membawa kita kepada kehancuran. Di ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkota pengetahuan. Kita melihat di sini bagaimana indahnya orang bijak ini, bagaimana bahagianya orang bijak. Jadi kalau kita memiliki hikmat atau kebijaksanaan, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Ya, kita mengerti jalan kita. Adakah ini akan membawa kita kepada kehancuran atau membawa kebahagiaan. Jadi kalau kita memiliki hikmat, kita tahu bahwa kita berjalan menuju kebahagiaan. Manakala kita disadarkan atau kita melihat ternyata jalan kita sedang membawa kita untuk kepada maut, maka kita berhenti dan cari jalan lain. Jangan terus berjalan yang tadinya kita pikir jalan yang lurus itu. Ya jangan karena kita pikir tadi itu, ya udahlah kadung sudah terlanjur saya jalan ini. Jangan. Tetapi ketika kita memiliki hikmat, pengertian bahwa itu jalan yang tidak baik, maka harus berani putar haluan, harus berani mengalami perubahan, harus berani mengalami pembaharuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dikatakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ya jangan hanya percaya saja, orang ngomong begini orang ngomong begini semuanya. Dan kalau orang berkata enggak, tidak apa-apa, jalanmu lurus, jalan aja. Ya, kira-kira begini, ada seseorang sedang mengalami kesusahan. Ya katakanlah sedang mengalami sakit penyakit. Dia sudah berdoa, makan obat tidak sembuh. Kemudian ada orang berkata, di sana ada orang yang bisa menyembuhkan. Ya, alternatif, Mbah Dukun. Di sana ada Mbah Dukun. Ini pernah saya alami karena cepat sekali kita mendengar
bagaimana supaya kita penting sembuh itu aja. Di sana ada mbah dukun ya. Di sana ada orang pintar katanya. Di sana ada orang paranormal. Nah, kemudian ada orang lagi berkata, ketika kita bertanya, bolehkah saya ke sana? Oh, boleh aja, tidak apa-apa. Kalau Tuhan kehendaki kan dia bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kamu. Wah, ini sangat berbahaya. Nah, karena orang ini tidak memiliki hikmat, ya dia percaya saja dengan perkataan-perkataan orang, dan yang terpenting dia sembuh, maka dia akan melangkah untuk mengikuti ya nasihat-nasihat tadi. Ya perkataan-perkataan yang tidak membangun tadi. Jadi orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Wah, orang ngomong begini langsung ya saya percaya dan dilakukannya. Ya karena tidak berpengalaman. Akhirnya dia bertindak. Nah apa yang terjadi setelah dia bertindak? Ya perbuatannya itu kemudian menghancurkan hidupnya, menghancurkan dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali kita renungkan supaya kita uji setiap perkataan, uji. Setiap orang berbicara, uji, jangan langsung terima begitu saja. Ya, bisa saja perkataan-perkataan itu hendak menghancurkan hidup kita. Nah, perlu bijaksana, memperhatikan langkahnya dikatakan, memperhatikan langkahnya, memperhatikan hidupnya, memperhatikan setiap kegiatannya, memperhatikan apa yang dia lakukan. Jadi ini lebih tepat dikatakan perlu kita introspeksi diri. Ya, saat ini saudara sedang dalam satu kehidupan ya di mana saudara dan saya harus introspeksi diri. Nah, adakah langkah-langkah selama ini yang saya lakukan? Ya, langkah-langkah yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan firman Allah, yang memuliakan Tuhan, yang akan membawa saya kepada kebahagiaan, atau langkah yang saya pikir, ya ini saya pikir, ya ini membawa kebahagiaan, ini yang baik, tetapi di ujung sana ternyata membawa maut, membawa kehancuran. Jadi perlu introspeksi, ya lihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Adakah itu untuk memuliakan nama Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bijak itu berhati-hati, ya dia menjauhi kejahatan. Namun orang bebal apa? Melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadi ya orang bebal, orang fasik lakukan saja. Pokoknya ya jalan saja. Orang sudah berkata, bung, jalanmu salah, jalanmu nggak bener. Alah lu mau apa? Emangnya gue pikirin, saya mau jalan sini, saya senang jalan sini, ini jalan saya. Kamu nggak usah ikut campur lah dalam hal ini. Ini urusan saya. Nah ini orang ini tidak akan mengalami kebahagiaan karena dia tidak mau mendengar nasihat. Dia tidak mau mendengar arahan. Ya perkataan yang benar dia tidak mau dengar. Dia yang fokus kepada dirinya. Akhirnya ya orang ini akan mengalami penderitaan. Orang ini disebut orang bodoh. Jadi kalau ada orang dinasihatin nggak mau, itu orang bodoh, ya, atau orang bebal, dan itu akan mengalami kehancuran untuk dirinya sendiri. Dia akan mengalami kehancuran. Kemudian dikatakan di ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi yang berikut adalah kita perlu memiliki kesabaran. Ya, jangan ya tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya lepas kendali, itu maksudnya. Ya, ada banyak orang yang kehilangan berkat, ya, kehilangan berkat karena ketidaksabaran menantikannya. Ya, dia merasa ini sudah nggak benar. Ya, seringkali kita terjebak dalam peristiwa seperti itu. Seringkali kita tidak bisa sabaran, ya, suka marah, ya, lekas marah, lekas gusar. Ayo, bagaimana ini? Sudah ditunggu, nggak datang ini. Ada apa ya, gitu ya? Udah mulai marah-marah. Nah, kalau kita lekas naik darah, itu kita orang bodoh, dan itu adalah kerugian. Nah, apakah kita ketika langsung marah akan mendatangkan kebaikan? Ya, Alkitab berkata amarah tidak mendatangkan kebaikan. Ya, amarah tidak akan mendatangkan kebaikan. Justru di situ kita terlihat sekali kebodohan kita. Menanggapi sesuatu dengan marah, ya kelihatan kita ini orang bodoh.
tetapi orang bijaksana bersabar. Jadi kita perlu bersabar. Ya, bersabar. Nah, coba lihat kiri kanan, katakan bersabar. Bersabar. Tapi arti bersabar ini ya jangan disalah tafsirkan ya. Bersabar terus nggak buat apa-apa, ya sabar, ya bukan begitu. Ada yang hari ini yang bisa kita lakukan, tapi ya nantilah sabar, nggak usah lakukan, bukan begitu ya. Ya bersabar ini lebih kepada pengendalian diri, tetap tenang, ya bukan tidak lakukan apa-apa, bukan, tetapi menghadapi sesuatu dengan ya tenang, ya tidak gerusa-gerusu, ya tidak ya dengan tergesa-gesa. Ya, tapi dia penuh dengan pengendalian diri. Nah ini orang sabar itu orang yang mengendalikan dirinya. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu sekali kita yang memiliki hikmat, ya menjadi orang bijak, karena itu adalah ya seperti dikatakan mendapatkan mahkota. Ya mendapatkan barang yang berharga. Beberapa hari yang lalu sudah dibahas ya. Jadi hikmat itu melebihi emas permata, ya melebihi perak. Ya karena sangat-sangat mahal dan memang itu kita perlukan, kita butuhkan. Nah untuk mendapatkan itu, ya hikmat itu apa yang kita lakukan? Dalam kitab Amsal ini kita mendapatkan ya intinya yaitu apa? Takut akan Tuhan. Berkali-kali muncul ayat itu ya, takut akan Tuhan. Nah itu yang dikatakan di ayat 26 juga. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, jadi tadinya kita berjalan, kita sangka lurus, setelah kita takut akan Tuhan, setelah kita berdoa, setelah kita mempelajari firman, setelah kita membuka diri di hadapan Allah, kemudian Allah menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, Allah menunjukkan bahwa garis akhir itu adalah maut. Maka ya kita berhenti, tidak ngotot melakukan perjalanan itu, tidak ngotot melangkah sesuai dengan keinginan kita tadi, tapi kita berubah. Ya, akhirnya tadi sedang menuju kepada maut, kita berbelok atau putar haluan, dan akhirnya kita berjalan sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ya jalan yang benar. Akhirnya kita mendapatkan kehidupan, itu maksudnya. Jadi takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi takut akan Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, cintailah Tuhan dan firman-Nya. Ya renungkan firman itu siang dan malam. Hormat kepada Tuhan. Artinya gini, takut akan Tuhan bukan takut menghadapi Tuhan mengerikan, bukan. Ya, tapi lebih kepada hormat kepada Tuhan. Ya, kita mencintai ya kebenaran itu sendiri. Ya, kita rindu bergaul karib dengan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan. Ketika ada larangan, ya kita ikuti. Jangan, ya jangan. Ya gitu ya. Nah, ketika ada nasihat lakukan, ya kita lakukan. Jadi hidup kita harus berpadanan dengan firman itu. Nah itu takut akan Tuhan. Akhirnya dengan kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang difirmankannya, disitulah akhirnya kita jadi orang bijak atau mendapatkan hikmat. Saudara, ini perlu. Sangat-sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan saat ini yang dimana problem semakin luar biasa, masalahnya luar biasa, penderitaan luar biasa, kesukaran pun luar biasa. Hanya orang-orang yang bijaksana yang mampu bertahan dan terus berjalan melangkah dengan pasti sampai garis akhir. Tetapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal, dia akan mengalami kehancuran. Dia tidak akan mampu berjalan sampai garis akhir yang membahagiakan. Yang terjadi justru sebaliknya, dia akan terus melangkah sesuai dengan jalan yang dia pikir lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Itu akan terjadi kepada orang-orang yang tidak berhikmat. Ya, di ayat 32 berkata begini, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya.
hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat indah sekali. Perlu sekali kita bijaksana dalam hidup ini. Perlu sekali kita memiliki hikmat. Dan hikmat itu dikatakan tinggal di hati orang yang berpengertian. Ya, bagaimana kita supaya memiliki pengertian? Ya, membuka diri. Ya, takut akan Tuhan tadi dan mau membuka diri. Ketika dinasehati, ya menerima nasihat dengan sukacita. Ya, jangan sebaliknya kita membalas. Ya, kemudian kita menuduh orang lain yang tidak benar. Misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita dinasihati, kemudian kita nggak terima, kita berkata, oh bukan saya, orang lain juga melakukan kayak gitu kok. Kenyataan orang lain aman-aman saja. Loh kenapa saya harus diomongin, kenapa saya harus dinasihati, saya nggak perlu nasihat Anda. Saya mau menjalankan jalan saya saja. Nah, orang seperti ini tidak akan mendapatkan pengertian dalam hidupnya. Ya, tidak akan. Dia ngotot pokoknya. Ya, dia hanya mau melakukan apa yang dia pikirkan atau dia rasakan baik. Ya, jadi kita harus membuka diri. Ya, terhadap arahan-arahan, nasihat-nasihat, pengalaman-pengalaman orang lain. Ya, ada orang yang berpengalaman, di mana dalam pengalaman hidupnya yang tadinya dia berjalan, dia pikir itu jalan lurus, dia akan membawa kebahagiaan, tetapi kemudian dia menyadari jalan itu, ya, dan bertobat. Nah, ketika orang ini memberitahukan kepada kita atau kepada orang lain tentang sesuatu yang sedang kita jalankan yang membawa kehancuran, karena orang ini tadi sudah punya pengalaman di situ, akhirnya dia menasihati orang lain. Nah, nasihatnya itu perlu kita terima. Mengapa? Karena dia sudah alami. Ya jangan kita ngotot saja. Ya enggak, pokoknya saya mau jalan. Ya ini susah, tapi kecenderungan hati manusia begitu ya. Susah dibilangin. Ya akhirnya yang menasihati ya bilang ya sudah silakan, terserah Anda. Ya, sama seperti anak kecil ketika dia main korek api, ya papa mamanya larang, jangan nak. Ya jangan main korek api nanti kebakar. Ya dia tidak mau tahu. Ya dia main terus tiba-tiba waktu dia main korek api terbakar tangannya. Baru dia ngerti panas. Aduh, baru dilepas. Nah kemudian kita bilang, nah main lagi? Dia enggak dia bilang. Kenapa? Dia udah rasakan panasnya api itu ya, yang kena tangannya. Kasih lagi korek api ini, nak main enggak apa-apa. Enggak mau dia. Kenapa? Dia udah tahu. Tapi waktu dia belum merasakan, wah susah banget dikasih tahu. Ya udah, kadang-kadang ya harus kena batunya juga gitu ya. Baru sadar, waduh saya salah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, miliki hikmat dalam hidup ini. Di mana hikmat ini? Di hati kita yang berpengertian. Jadi buka hati untuk mendapatkan pengertian ini yang menjadi proses. Kita perlu terus belajar. Nah, secara khusus takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Jadi bergaul karib dengan Tuhan, pelajari firman Allah. Buka hati untuk firman Allah. Kemudian jadilah pelaku firman itu. Maka pengertian itu akan ada di dalam hati kita. Manakala kita tadi sedang berjalan, yang tadi kita pikir jalan itu lurus, ternyata ujungnya maut. Ya, kita bisa luput dari maut itu karena kita sudah memiliki pengertian, memiliki hikmat, memiliki bijaksana, tidak menjadi orang bebal, tidak bodoh. Akhirnya kita putar haluan. Tidak lagi terus ngotot mengerjakan pekerjaan itu, atau tidak lagi terus ngotot melangkahkan langkah yang tadi kita pikir lurus, tapi ujungnya mendatangkan maut. Yang kita lakukan berhenti, sadar. Kemudian waduh syukur, saya dapat pengertian. Jalan ini akan hanya menghancurkan saya. Bisnis ini akan hanya menghancurkan saya. Usaha-usaha seperti ini akan menghancurkan saya. Ini bukan daripada Tuhan. Ini cara-cara dunia. Ya, cara-cara dunia akan menghancurkan saya. Saya tidak mau melakukannya. Saya putar haluan. Saya mau ikut Tuhan. Itu namanya bertobat ya. Jadi berjalan tadi menuju maut, berhenti kemudian berbalik.
180 derajat, kemudian langkah pun sekarang menuju jalan yang benar, mengikuti firman Allah. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang yang berhikmat dalam hidup ini. Jangan sembarangan melangkahkan langkah kita. Tiap langkah-langkah perlu dipikirkan, perlu dipelajari. Adakah langkah-langkah ini akan membawa kita kepada kebahagiaan atau kepada maut, kepada kesengsaraan. Jangan setelah mengalami sengsara baru nyesal. Memang ini yang sering terjadi. Aduh, saya nyesal, kenapa saya nggak dengar ya? Kok saya nggak mau dengar nasihat dia? Nah, setelah mengalami celaka baru sadar, baru mengerti. Sayang, tidak ada gunanya. Tetapi yang terpenting sekarang, sebelum kita mendapatkan celaka oleh perbuatan kita sekarang, buka hati untuk firman Allah, buka hati untuk nasihat orang-orang lain, bahkan melalui pengalaman orang lain, kita dapat belajar. Kita dapat diberkati dari situ. Kita menjadi orang bijaksana karena kita mau dengar suara orang yang sudah berpengalaman, sudah memiliki hikmat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Jangan sembarangan kita melangkahkan setiap langkah kita. Jangan sembarangan kita mendengar suara-suara yang tidak membangun, Jangan mau ditipu, jangan mau tergoda dengan dunia. Miliki hikmat dalam hidup ini. Bijaksanalah. Lihat mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ukurannya adalah firman Allah. Dasarnya firman Allah. Jadi kembali kepada kebenaran, kembali kepada firman. Adakah ini mendatangkan sukacita atau tidak? Lihat firman Allah. Jika tidak sesuai dengan firman Allah, maka garis akhir hanya akan kehancuran. Tetapi yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, garis akhir adalah kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam bahagia, salam sehat buat kita sekalian, dan miliki hikmat itu.